Menurut saya ini langkah terobosan, langkah berani. Saya sangat terkesima, saya sangat terharu bahkan. Mudah-mudahan kamera enggak menuju ke saya tadi. Sulit saya tahan air mata juga. Terima kasih tim saya semuanya. Di depan rakyat saya mengatakan saya bangga dengan prestasi tim saya, dan saya percaya kita dalam bulan-bulan akan datang kita akan beri terus-menerus bukti hasil prestasi kepada rakyat Indonesia dalam minggu-minggu, bulan-bulan, dan tahun-tahun mendatang. Tentunya saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Saya juga tidak punya tongkat Nabi Sulaiman. Tidak bisa seketika. Tapi insya Allah, setapak demi setapak, kita bekerja dengan cepat. Perjalanan 1000 km dimulai dengan satu langkah, dan kita sudah berbuat banyak langkah, saudara-saudara sekalian. Di tengah semangat transformasi nasional, Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meresmikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Bertempat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 12 Januari 2026, acara ini menjadi tonggak penting dalam visi pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan ekstrim melalui jalur pendidikan yang berkualitas dan merata. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan pergeseran paradigma dalam pembangunan nasional. Ia mengkritik teori ekonomi neoliberal yang hanya mengandalkan pertumbuhan di tingkat atas dengan harapan akan menetes ke bawah. Sekolah rakyat didirikan khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk anak-anak buruh, petani, hingga pemulung. Presiden Prabowo menyampaikan pesan kepada para siswa agar tidak pernah merasa rendah diri dengan latar belakang orang tua mereka. Dan ada pemikiran selama ini, ya, pemikiran neoliberal, biar yang kaya nggak apa-apa, 0,1%. Lama-lama, menurut teori ini, karena pertumbuhan, kekayaan menumpuk, nggak apa-apa menumpuk di atas. Lama-lama akan menetes ke bawah. Nah, ini teori. Tapi kenyataannya netesnya kapan sampai ke bawah? Jangan-jangan netesnya 300 tahun, kita sudah mati semua. Ini menurut saya tidak tepat untuk kita, untuk negara seperti kita yang pernah dijajah, yang merdeka karena perjuangan, merdeka karena ratusan tahun perjuangan, di mana waktu kita merdeka, ya sebagian besar rakyat kita ya tidak punya apa-apa. Kemudian kita bangun bagus pertumbuhan. Ternyata kalau kita hanya mengejar pertumbuhan dan tidak melihat, tidak berani melihat pertumbuhan ini benar-benar dirasakan nggak oleh rakyat yang paling bawah. Nah, di situ tugas para pemimpin. Kita harus berani melihat, kita harus berani melihat kekurangan kita, dan kita harus ambil langkah. Langkah kita harus berani. Saudara-saudara, pertumbuhan harus disertai oleh pemerataan. Suatu sistem yang tidak cepat mengupayakan pemerataan, sistem itu kurang bermanfaat bagi sebuah bangsa. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian, tujuan bernegara kita, tujuan kita merdeka
adalah untuk membawa kesejahteraan, kehidupan yang lebih baik untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkali-kali pendiri-pendiri bangsa kita menggarisbawahi itu. Ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus memajukan kesejahteraan umum, dan juga yang pertama kita melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Melindungi apa? Melindungi dari mana? Melindungi dari ancaman. Ancaman apa? Melindungi dari ancaman kelaparan, melindungi dari ancaman kemiskinan, melindungi dari ancaman penderitaan, melindungi dari ancaman penyakit. Ini tujuan kita merdeka. Untuk apa kita merdeka? Kita punya lagu kebangsaan. Apa lagu kebangsaan itu hanya untuk dinyanyikan? Saudara-saudara sekalian, saya ingatkan kembali ke semua unsur, terutama orang-orang pintar. Saudara-saudara, kita bernegara untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan bernegara. Dan untuk itu saya berterima kasih. Waktu saya memang melakukan perintisan karier sebagai prajurit TNI, karena TNI memang adalah tentara rakyat. TNI dari tahun awal kemerdekaan seterusnya selalu berada di tempat-tempat yang paling susah. Hari ini pun TNI bersama Polri terjun di tempat yang paling susah, di mana rakyat menderita akibat bencana di Sumatera dan di beberapa tempat, bersama lembaga-lembaga lain, bersama relawan. Tapi TNI dan Polri terjun. TNI dan Polri sebenarnya adalah satu. Karena TNI dan Polri lahir dari perjuangan kemerdekaan. Saya selalu ingatkan, ya memang kalau negara yang maju, seolah-olah maju, negara barat, negara apa itu, seolah mau pisahkan. Polisi urusannya hanya Kamtibmas. Lahirnya republik, polisi ikut perang. Polisi ikut perang. Di awal karena kita nggak punya anggaran, kita tidak jelas awal republik, lahirnya republik. Jadi khusus di Indonesia, dan dulu pernah kita jadi satu, tapi nggak apa-apa. Kita tidak. Yang penting adalah sifat, nafas, semangat, kesadaran berbangsa, cinta tanah air. Ini yang paling penting, dan saya melihat hari ini kita buktikan semua unsur ikut, dan tidak kecil peranan para gubernur dan para bupati kita. Dan saya terima kasih, program-program kita berhasil karena dukungan semua. Dukungan bupati, dukungan wali kota, dukungan gubernur, dukungan pimpinan polisi, pimpinan tentara, dukungan semua. Ke KL di mana-mana. Ini bukti kita berbuat sehingga anak-anak kita hari ini yang tadinya mungkin sulit sekolah, sekarang mereka punya harapan. Saya terkesima hari ini, terus terang aja, terkesima. Bisa ada anak yang pidatonya dalam beberapa bahasa luar biasa.
yang mereka itu bahasa Inggrisnya menurut saya luar biasa, karena saya besar di luar negeri. Kalau saya bahasa Inggrisnya bagus, ya wajar, saya pernah tinggal di daerah-daerah situ. Tapi anak ini saya kagum juga sama dia tadi. Siapa namanya itu ya? Nanti yang tadi itu yang berbahasa bagus itu semua ya, nanti suruh menghadap saya ya. Mungkin bagusnya kita kirim juga ke luar negeri, kira-kira gimana? Setuju nggak? Dan saya kagum, masa baru 6 bulan tadi saya lihat sudah ada yang juara Olimpiade ini, juara itu, luar biasa. Juara Olimpiade matematik, luar biasa. Saya sangat terkesima, saya sangat terharu bahkan. Mudah-mudahan kamera enggak menuju ke saya tadi. Sulit saya tahan air mata juga. Sama dengan medsos. Kita terharu, kita keluar air mata karena apa? Karena bangga, karena bahagia melihat anak-anak kita. Dan kita tergerak, teringat. Kenapa? Kita teringat. Bayangkan kalau waktu itu kita, saya dan menteri-menteri tidak ambil sikap yang berani. Mari kita berbuat yang mungkin tidak lazim. Kita bikin sekolah yang terbaik, sekolah berasrama untuk mereka-mereka yang mungkin tidak punya harapan. Mereka yang dari keluarga yang kondisinya tertinggal. Saudara-saudara, anak-anak sekolah rakyat, murid-murid, anak-anakku, jangan kau kecil hati, jangan kau malu. Orang tuamu hanya buruh atau hanya petani miskin atau hanya tukang pemulung. Jangan kau malu. Mereka mulia, mereka kerja keras, halal, bekerja dengan keringat untuk masa depanmu. Jangan pernah kecil hati. Hormati orang tuamu. Kalau perlu kau pulang, kau sungkem, kau cium kaki orang tuamu. Jangan pernah kau malu. Mereka lebih mulia dari orang-orang pinter tapi koruptor yang berkhianat kepada negara dan bangsa. Saya lebih hormat sama pemulung, saya lebih hormat dengan tukang becak yang kerja dengan keringat daripada mereka yang pinter-pinter tapi mencuri uang rakyat. Saya lebih hormat. Karena presiden ya saya boleh bicara, ya kan? Saudara-saudara, jadi saya tidak mau anak-anak SR ya, dimana jangan sekali-sekali selalu hormati orang tuamu. Kalau dia belum mampu, bukan salah dia, bukan salah orang tuamu. Memang negara kita belum mampu memberi terbaik untuk semua rakyat, tapi kita akan berjuang keras. Kita berjuang keras supaya semua kekayaan negara akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya kira saya tidak mau panjang lebar pidato ya, nanti bisa kebablasan ini. Karena saya kalau udah begini ya bisa 2-3 jam pidato saya. Apalagi saya lihat ada kopi di sini. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 500 sekolah rakyat pada tahun 2029 dengan kapasitas masing-masing sekolah mencapai 1.000 murid. Dengan demikian diharapkan ada 500.000 anak Indonesia yang mendapatkan akses pendidikan berasrama secara gratis dan berkualitas tinggi.
Selain pendidikan, Presiden juga memaparkan keberhasilan di sektor lain sebagai bagian dari kerja kompak kabinetnya. Di antaranya swasembada beras Indonesia secara resmi mencapai swasembada beras pada akhir 2025 awal 2026 dengan tingkat cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah. Makan bergizi gratis. Program ini telah menjangkau 58 juta penerima manfaat, termasuk anak sekolah dan ibu hamil untuk memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan cerdas. Selain itu, Koperasi Merah Putih target pengoperasian 60.000 koperasi pada akhir 2026 untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Kemudian, kemandirian energi, modernisasi kilang minyak di Balikpapan guna menghemat devisa dan mengurangi impor BBM.